Audio novel ke-175. Novel sastra dan bela diri Pagoda Pancer. Berserta suara serak, cerita fiksi dilanjut. Mendengar ini, Tuan Meng dan Hai Seng Mingyue sama-sama melihat ke samping ke pintu loteng dan melihat sosok muda yang anggun dan menawan berdiri di sana. Orang yang datang tidak lain adalah Xiao Wuhen. Tuan Meng datang ke sini dengan marah, dan Anda tidak tahu kenapa. Xiao Wuhen mengatupkan tangannya dan memberi hormat sedikit. Tuan ketiga Meng memandang ke pihak lain dan berkata dengan dingin, misi penangkapan Akademi Suci Dong Huang dan Fan Xian telah gagal. Organisasi mencurigai ada tahi lalat. Ekspresi Xiao Wuhen tidak berubah, jadi, Tuan ketiga Meng mencurigai bahwa pengkhianat itu aku. Tuan Meng berkata, lagi pula, sulit untuk mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya anggota baru organisasi dunia bawah. Xiao Wuhen tersenyum. Dia berkata, karena saya seorang pengkhianat, tidak peduli apakah itu lama atau baru. Ada begitu banyak orang di kota Mingye pada waktu itu. Saya seharusnya bukan satu-satunya yang harus dicurigai, bukan? Selain itu, bahkan jika Tuan Meng tidak mempercayaiku, dia harus mempercayai Suan Guili. Mata Tuan Meng sedikit menyipit. Ketika nama Suan Guili disebutkan, ekspresi Tuan Meng sedikit melembut. Dia berkata, jangan tunggu aku menemukan buktinya, jika tidak, apalagi Suan Guili, seluruh menara Sili Yanyu akan dikuburkan bersamamu. Ketika Tuan Meng pergi, Hai Seng Mingyue menghela nafas lega. Dia memandang Xiao Wuhen dan bertanya, kapan kamu kembali? Namun, Xiao Wuhen di depannya juga layu seperti terong yang terkena embun beku. Hai Seng Mingyue terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata, apakah kamu? Banzi. Ya, Xiao Wuhen di depannya mengangguk, dan kemudian, cahaya putih indah bersinar di badannya. Sua. Dengan suara, pihak lain tiba-tiba berubah menjadi wanita cantik dengan fitur cantik, tepatnya Banzi. Jelas sekali, Xiao Nunu sama sekali tidak ada di sini. Saat ini, Hibiscus juga masuk. Kamu tidak mengungkapkan apapun, kan? Banzi berkata dengan rasa takut, jika rahasianya terungkap, kami pasti sudah mati sekarang. Mujin berkata, Tuan baru saja mengirimi kami berita. Dia memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan tidak dapat kembali ke menara Sili Yanyu. Dia mengatakan bahwa dia ingin kita melakukannya sesegera mungkin. Temukan Suan Guili. Jika kamu merasa dalam bahaya, kamu dapat mencari perlindungan dari Akademi Abadi Fana. Hai Seng Mingyue tidak tahu harus berkata apa. Suasana hati yang tadinya baik telah hilang. Xiao Nunu ingin mati sendiri, jadi jangan sakiti kami. Setelah memarahi Xiao Nunu, Hai Seng Mingyue memarahi Suan Guili lagi. Saya tidak tahu di mana Suan Guili meninggal. Jika ini terus berlanjut, pria bernama Xiao harus menyelesaikan menara Sili Yanyu. Banzi berkata, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hai Seng Mingyue sakit kepala. Apa yang harus dilakukan? Siapa yang tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Sekarang Tuan Meng tidak punya bukti. Saat dia menemukan buktinya, semua orang akan mati. Di mana anak laki-laki kutu kupret bernama Xiao itu? Tanya Hai Seng Mingyue. Banzi menggelengkan kepalanya, saya belum tahu, saya kira kita masih berada di Wastelen Timur. Hai Seng Mingyue berkata, organisasi dunia bawah tidak mudah untuk diganggu. Banzi berkata, Tuan berkata, jika kita merasa dalam bahaya, kita bisa pergi ke Akademi Suci Abadi Fana untuk mencari bantuan. Tempat berlindung. Hai Seng Mingyue mengepalkan pipa di tangannya. Jangan melhedakkan dirimu untuk saat ini. Temukan Suan Guili sesegera mungkin. Yang mengetahui identitas asli Xiao Wuhen adalah Hai Seng Mingyue, Banzi, Hibiscus, dan Suan Guili. Selama dia bersikeras bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Wuhen, Tuan Meng tidak akan bisa memberikan bukti substantif apapun. Oleh karena itu, Hai Seng Mingyue berencana menemukan Suan Guili terlebih dahulu. Kedua wanita itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Tanah suci gudang abadi, hutan yang luas dan tak terbatas, seperti lautan hijau. Hoa, hoa, hoa. Guan Rengui, Yin Fengqi, Jiang Jinyu, dan Ying Jinhuan semuanya bergerak dengan kecepatan tercepat. Namun meskipun dia menggunakan berbagai alat peraga, dia tetap tidak bisa mengikuti ritme Xiao Nunu. Jauh di dalam hutan impian, Xiao Nunu tidak pernah berhenti sedetik pun.
Pada hari pertama ketika dia kembali ke Tanah Suci Gudang Abadi, Xiao Nunu telah memperoleh peta dan informasi tentang Hutan Impian dari Akademi Suci Abadi Fana. Hutan ini sangat luas, dan merupakan rumah bagi banyak binatang buas yang kuat. Ada banyak serangga, ular, dan semut beraciun yang tak terhitung jumlahnya, dan kabut serta racun beraciun sangat umum terjadi di Tanah Suci Gudang Abadi daerah terlarang. Aum! Tiba-tiba, suara gemuruh yang dalam datang, dan bayangan hitam keluar dari semak-semak dan bergegas menuju Xiao Nunu seperti kilat. Xiao Nunu bahkan tidak berhenti, pedang pemakaman langit muncul dan mengeluarkan cahaya pedang yang tajam. Hiss! Energi pedang itu seperti bulan putih, langsung memotong bayangan hitam menjadi dua. Jeritan yang cepat dan melengking terdengar, dan bayangan hitam itu berjuang dua kali di tanah dan berhenti bergerak. Xiao Nunu tidak pergi untuk melihat bayangan hitam itu, tapi terus berlari ke depan. Setelah beberapa saat, bayangan ganas lainnya menyerbu, tapi masih terbunuh oleh pedang Xiao Nunu. Wosh! Wosh! Xiao Nunu seperti sambaran petir emas yang melintasi hutan. Setiap kali ada serangan dari monster atau makhluk beraciun, pada dasarnya itu akan diselesaikan dengan satu pedang. Ketika para pejabat kembali, di depan Yin Fengqi dan yang lainnya ada jalan yang dipenuhi mahiyat monster dan binatang beraciun. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 hari berlalu. Waktu malam, di bawah pohon yang rimbun, api unggun mengusir kelembapan dingin di hutan. Xiao Nunu duduk di dekat api unggun, menatap peta di tangannya. Peta ini milik Akademi Suci Abadi Fana. Peta tersebut menunjukkan bahwa ada sebuah tempat bernama Danau Yuening di bagian terdalam hutan Simeng. Danau Yuening ini dikatakan sebagai kunci dari klan Yue Xian. Namun, dengan kecepatan Xiao Nunu, dia tiba di sini dalam waktu 3 atau 4 hari, tetapi Danau Yuening tidak pernah ditemukan. Apakah informasinya salah? Gumam Xiao Nunu. Tapi peta ini milik Akademi Suci Abadi Fana, jadi secara logika benar. Tapi kalau benar, saya sudah lama di sini, kenapa saya belum menemukan lokasinya? Saat ini, beberapa langkah kaki datang. Para pejabat kembali, Yin Fengqi, dan Jiang Jinyu kembali satu demi satu. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa orang telah mencari lokasi Danau Yuening sepanjang waktu, tetapi masih belum mendapatkan hasil apapun. Apakah kamu sudah menemukannya? Yin Fengqi bertanya. Ketika para pejabat kembali, Jiang Jinyu menggelengkan kepalanya. Yang terakhir berkata, kami telah mencari ratusan mil di sekitar, dan tidak ada jejak Danau Muning. Yin Fengqi menghela nafas, dia melirik ke arah Xiao Nunu yang duduk di dekat api, dan kemudian bertanya, adik perempuan Ying Jin Huan belum kembali. Ayo segera. Jiang Jinyu menjawab, dan kemudian menemukan tempat untuk duduk dengan sedikit kelelahan. Yin Fengqi tidak mengatakan apa-apa, dan menemukan sepotong batu biru untuk diduduki. Pada saat yang sama, jauh di ujung lain hutan, Ying Jin Huan mencari lokasi Danau Yuening tetapi tidak berhasil, jadi dia berencana untuk kembali. Namun saat ini, hembusan angin dingin menderu-deru. Hah! Ying Jin Huan mengerutkan kening, dan dia langsung terlihat waspada. Dia berbalik dan melihat ke belakang, dari mana gerakan itu berasal. Setelah sedikit ragu, Ying Jin Huan berjalan ke depan. Setelah berjalan sekitar 20 meter, seekor ular besar berbulu perak muncul di depan Ying Jin Huan. Ular berbulu ini memiliki sayap bercabang di punggungnya, setebal tangki air, dan sangat ganas. Tepat di depan ular berbulu perak, ada seekor kelinci yang meringkuk. Kelinci itu memiliki telinga biru dan fluktuasi energi spiritual yang lemah di badannya. Ular berbulu perak membuka mulutnya yang berdarah, dan kelinci bertelinga biru gemetar ketakutan dan kehabisan akal. Ying Jin Huan melihat ini dan memanggil pedang petir. Pergi! Teriak Ying Jin Huan, cahaya pedang di tangannya meledak dengan guntur yang dahsyat. Jie! Ular perak telah menemukan Ying Jin Huan sejak lama, tetapi ia ingin menikmati makanan lezat di depannya terlebih dahulu sebelum berhadapan dengan Ying Jin Huan. Ketika ia melihat Ying Jin Huan, ia mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Duar, duar, duar. Saat beberapa pohon besar tumbang satu demi satu, ekor ular yang mengandung kekuatan mengerikan itu menimpa Ying Jin Huan. Namun sedetik berikutnya, ular berbulu itu terlempar. Bang! Kekuatan spiritual meledak dan aliran udara menyebar.
Pukulan ular berbulu tadi terasa seperti mengenai baja, dan seluruh badan bagian bawah Mah Tei rasa. Setelah melihat lebih dekat, sepotong baju besi seperti rubi tiba-tiba muncul di badan Ying Jinhuan. Baju besi ini adalah baju besi kekaisaran berkualitas tinggi yang diberikan Xiao Nunu padanya saat keluar dari istana Tiangong. Tidak ada keraguan bahwa pertahanannya sangat kuat. Ular berbulu perak itu tidak hanya tidak meluluhkan Ying Jinhuan, ia juga terluka oleh baju besi kekaisaran kelas atas. Sebelum ia sadar, Ying Jinhuan melompat, lalu menghantam langit dengan pedang, dan cahaya pedang yang menggelegar langsung menembus kepalanya. Cici. Cahaya pedang yang menggelegar itu tampak seperti tombak yang menembus badan. Ular berbulu perak itu menjerit, lalu roboh dan jatuh ke tanah. Hoa! Ying Jinhuan mendarat dengan ringan di tanah, memandangi mahiat ular raksasa yang tidak lagi bergerak, lalu bersiap untuk pergi. Tapi saat dia berbalik, suara manusia terdengar. Terima kasih, kakak cantik. Hah! Ying Jinhuan tertegun. Dia berbalik lagi. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan sosok manusia. Kemudian perhatiannya beralih ke kelinci bertelinga biru. Apakah kamu berbicara? Yah, ini aku. Kelinci bertelinga biru melompat ke depan Ying Jinhuan, dengan sepasang mata besar yang cerah seperti batu akik yang berharga keluar hari ini. Aku hampir melewatkannya. Aku dimakan ular besar ini, dan aku juga bertemu denganmu, adikku yang cantik. Suara kelinci bertelinga biru itu seperti suara anak kecil, seperti susu. Kakak, kamu baik hati dan kamu akan mendapat keberuntungan. Ini adalah Ganoderma lucidum berusia seabad yang baru saja aku petik dan berikan kepadamu sebagai hadiah. Kata pihak lain sambil mengeluarkan Ganoderma lucidum dari rambut di perutnya. Ying Jinhuan merasa sedikit lucu. Ganoderma lucidum ini sebenarnya lebih besar dari badan kelinci ini. Dia sedikit penasaran bagaimana benda sebesar itu bisa disembunyikan di badannya. Dan bagaimana kamu mengeluarkannya tadi? Ying Jinhuan bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Aku tidak menginginkan Ganoderma lucidummu, tolong cepat kembali. Berhenti berlarian di luar, kata Ying Jin sambil tersenyum. Kelinci bertelinga biru dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, nenek saya sering mengajari saya bahwa jika seseorang membantu saya harus mengembalikannya. Ying Jinhuan berkata, tidak masalah, itu bukan masalah besar. Melihat Ying Jinhuan menolak menerimanya, Ganoderma lucidum, kelinci bertelinga biru bertanya lagi, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Ying Jinhuan masih menggelengkan kepalanya. Bagaimana kelinci kecil bisa membantu? Kelinci bertelinga biru melanjutkan, adik cantik, kamu pasti dari luar kan? Ya, aku sedang mencari tempat. Di mana kamu mencari? Aku akan membantumu menemukannya. Aku sangat familiar dengan tempat ini. Danau Yuening, pernahkah kamu mendengarnya? Kata Ying Jinhuan dengan santai. Aku tidak hanya pernah mendengarnya, aku juga pernah ke sana. Mendengar ini, hati Ying Jinhuan tiba-tiba bersinar, dan dia memandang ke pihak lain dengan heran, benarkah? Kelinci bertelinga biru itu mengangguk. Dengan cepat, tempat ini sangat mudah ditemukan. Ying Jinhuan sangat terkejut. Sangat mudah ditemukan. Bagaimana mungkin? Dia berkata, kami telah berada di sini selama beberapa hari, tetapi kami belum melihat Danau Yuenong. Itu karena kamu belum menemukan jalan yang benar. Kelinci bertelinga biru menjentikkan telinganya, lalu memeganginya. Ganoderma lucidum berusia seabad yang lebih besar dari badannya. Di bahu, Danau Yuening sangat mudah ditemukan, dan letaknya dekat. Ying Jin, sangat senang, kalau begitu, bisakah Anda membawa saya ke sana? Mengangguk berulang kali, iya. Sisi lain dari hutan impian. Api unggun di hutan berderak. Adik perempuan Ying Jinhuan belum kembali, apakah akan terjadi sesuatu? Jiang Jinyu bertanya dengan cemas. Yin Fengqi berkata, mungkin tidak. Dia memiliki baju besi kekaisaran berkualitas tinggi yang diberikan kepadanya oleh Xiao Nunu. Itu bahkan tidak berbahaya dan tidak dapat menyakitinya. Jiang Jinyu mengangguk dan segera tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari dalam hutan. Xiao Nunu. Suara yang dikenalnya adalah Ying Jinhuan. Dia berlari sepanjang jalan, berkeringat banyak. Danau Yuening, aku menemukannya. Hati semua orang tiba-tiba menegang. Mata Xiao Nunu berbinar, dan dia berdiri dan menatap orang lain, di mana mereka. Yin Fengqi,
Jiang Jinyu, dan Guan Rengui juga segera berdiri. Tanpa menunggu jawaban Ying Jinhuan, seekor kelinci kecil dan lucu bertelinga biru melompat keluar dari samping kakinya. Ia menepuk dadanya dan menawarkan diri, "Jika kamu ingin pergi ke Danau Yuening, ikuti kelinciku." Guan Rengui bertanya, "Apa-apaan ini? Dari mana asal bocah kecil ini?" Yin Fengqi juga berkata dengan heran. Apakah dia masih bisa berbicara bahasa manusia? Ketidakpuasan di wajahnya. "Kamu hanya anak nakal kecil. Namaku Bai Yabai, dan aku adalah roh hutan di hutan ini. Aku mendengar dari adik perempuanku yang cantik bahwa kamu sedang mencari Danau Yuenong, kan? Semoga berhasil kamu bertemu kelinci yang tepat hari ini," kata Bai Yabai. Dia berbalik dan menuju ke arah di hutan. "Jangan tersesat. Ada kabut yang sangat tebal di dekat Danau Yuenong. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan tersesat di dalamnya." Ying Jinhuan juga berkata dengan cepat, "Ayo pergi." Yang lain saling memandang. Pejabat Gui memiringkan kepalanya dan merentangkan tangannya. "Apa yang terjadi? Kelinci kecil, selamat tinggal dan selamat tinggal." Xiao Nunu tidak banyak bicara. Dia melanjutkan dan bertanya pada Ying Jinhuan apa yang terjadi. Ying Jinhuan segera menceritakan keseluruhan ceritanya dengan kasar. Setelah mendengarkannya, semua orang merasa sedikit aneh. Namun, Yin Fengqi mengungkapkan keraguannya. "Bisakah bocah kecil ini benar-benar membawa kita ke Danau Yuenong? Dia tidak akan tertipu, kan?" Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar Bai Yabai memarahi orang-orang di depannya. "Orang-orang di belakang kamu, jangan mengatakan hal-hal buruk tentang aku hanya seekor kelinci. Niat buruk apa yang bisa kamu miliki? Jangan perlakukan kelinci dengan hati yang jahat." "Hei, ini menarik, aku bilang ini cukup berbudaya," Yin Fengqi berkata sambil tersenyum. "Apakah lidahmu terbakar oleh air mendidih? Katakan lagi, namaku Bai Yabai, bukan selamat tinggal dan aku bukan anak nakal. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku tidak akan membawamu ke sana." Oke, aku salah. Ayolah, kelinci kecil, jangan khawatirkan orang dewasa, bawa kami ke Danau Yuenong secepatnya." Akhirnya, dia mendapat petunjuk tentang Danau Yuening. Jika dia merusiaknya hanya dengan beberapa kata, bukankah Xiao Nunu akan membunuhnya? Selain itu, Yanying masih menunggu bantuan. Segera, seekor kelinci membawa Xiao Nunu dan rombongannya melewati hutan mimpi. Kelinci itu berjalan sangat cepat, berlarian ke kiri dan ke kanan, dengan beberapa orang mengikuti dari dekat. Setelah beberapa saat, kabut tebal muncul di depan. Kabut menutupi langit dan bumi, menyelimuti hutan. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, tidak ada yang bisa membedakan antara timur, barat, dan utara. Untungnya, kelinci bertelinga biru tidak pernah lepas dari pandangan beberapa orang, yang membuat Xiao Nunu merasa sedikit lega. Hutan impian. Dipimpin oleh seekor kelinci kecil bernama Bai Yabai, Xiao Nunu, Ying Jinhuan dan yang lainnya menuju Danau Muning. Kelinci perpisahan kecil, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Yin Fengqi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Mengapa kabut terasa semakin tebal?" kata Bai Yabai. Setelah mengatakan itu, pihak lain melompat dan terbang dengan keras. "Wuhu, lepas landas. Ada apa denganmu?" Yin Fengqi bertanya saat dia hendak bertanya. Detik berikutnya, kakinya tiba-tiba jatuh ke udara, dan kemudian seluruh badannya jatuh. "Wow ah!" Yin Fengqi meratap dan menjerit, berguling-guling di tanah setidaknya belasan kali sebelum dia berhenti. Bai Yabai menoleh dan menatap Yin Fengqi yang tergeletak di tanah dengan ekspresi imut. "Meskipun aku tahu kamu sangat berterima kasih padaku, kamu tidak perlu memberiku hadiah sebesar itu, kan?" Hoa, hoa, hoa. Lalu, Xiao Nunu, semua orang senang, para pejabat kembali, dan Jiang Jinyu dan mereka berempat datang dari tempat tinggi. Ia melintas dan mendarat dengan mantap di samping Yin Fengqi. Di belakang beberapa orang, ada lereng tinggi yang melandai ke bawah. Yin Fengqi tidak memperhatikan dan berguling menuruni lereng yang tinggi. Karena Yin Fengqi tiba tepat waktu dan memperingatkan orang lain yang menyamar, satu-satunya yang terluka adalah kakak laki-lakinya. Yin Fengqi bangkit dengan malu dan mengumpat dengan gigi terkatup, "Mengapa kamu tidak mengingatkanku lebih awal?" Bai Yabai merentangkan kaki depannya, "Bukankah aku bilang, lepas landas?"
Aku sudah menunjukkannya di depan dari kamu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku terjatuh, apakah ini semua salahku? Kamu, Yin Fengqi sepertinya sangat marah pada bocah cilik ini. Tepat ketika dia akan mengalami kejang, Ying Jinhuan melangkah maju dan berkata, Bai Yabai, di mana Danau Bulan Ning? Bai Yabai berbalik, tepat di depan. Tiba-tiba, yang terlihat adalah lembah yang gelap gulita. Xiao Nunu, Ying Jinhuan dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar tetapi tidak melihat apa yang disebut Danau Bulan. Apakah kamu bercanda? Guan Rengui bertanya, di mana ada danau di sini? Aku bahkan tidak melihat genangan air. Benar. Yin Fengqi mengerutkan kening dan berkata, maksudku, dia itu kecil, jika kamu berani mempermainkan kami, aku akan menjadikanmu kepala kelinci yang pedas. Bai Yabai tidak panik sama sekali. Dia berdiri tegak dengan kaki depan bersilang di depannya. Kenapa kamu begitu cemas? Bulan belum juga muncul. Xiao Nunu bertanya, apa maksudmu? Bai Yabai berkata, tunggu saja. Bulan akan muncul paling lama setengah jam, dan kamu akan tahu nanti. Menendang kakinya, dan duduk. Semua orang saling memandang dan tidak langsung berkata apa-apa, memilih untuk percaya satu sama lain. Xiao Nunu, para pejabat kembali dan beberapa orang menemukan tempat duduk dan duduk dengan santai. Apakah gadis itu Yanying baik-baik saja? Yin Fengqi bertanya. Xiao Nunu menjawab, tidak akan ada masalah untuk saat ini. Yuan Kuali Qi murni di Heaven Refining Kuali akan mengisi kembali energinya yang hilang. Yin Fengqi mengangguk, itu bagus. Bagaimana kamu tahu Yanying dalam bahaya? Yin Fengqi terus bertanya. Xiao Nunu tidak menjawab pertanyaan ini. Jika dia tidak pergi ke kota Mingye untuk menghadiri pertemuan organisasi, Yanying dan Ye Suhe akan jatuh ke tangan organisasi Mingye. Xiao Nunu masih belum tahu seperti apa situasi di gedung Sili Yanyu. Namun sebelum datang ke hutan impian, Xiao Nunu telah memberitahu Banzi dan Hibiscus bahwa mereka dapat mencari bantuan dari Akademi Suci Abadi Fana bila diperlukan. Prioritas utama adalah Xiao Nunu harus menemukan klan Yuexian sesegera mungkin dan menyelesaikan masalah Yanying. Seiring berjalannya waktu, semua orang merasa sedikit cemas di dalam hati mereka. Tapi Bai Yabai duduk santai di atas batu dan mengunyah Ganoderma lucidum. Lucunya Ganoderma lucidum lebih besar dari badannya. Perbandingan keduanya agak lucu. Adik cantik, apakah kamu ingin makan? Aku akan memberimu setengahnya. Bai Yabai sepertinya sangat menyukai Ying Jinhuan. Dia menggunakan gigi kelincinya yang tajam untuk menggigit Ganoderma lucidum dari tengah, lalu mengeluarkan setengahnya dan menyerahkannya lebih. Ying Jinhuan tersenyum, tidak, kamu boleh memakannya. Dia tidak menginginkannya, aku menginginkannya. Yin Fengqi mengambil setengah dari Ganoderma lucidum dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bai Yabai melompat berdiri, hei, kembalikan padaku. Yin Fengqi tidak terlalu peduli, dia telah melihat bahwa ini adalah Ganoderma lucidum berusia 100 tahun dengan efek yang kuat. Dia mengunyahnya beberapa kali dan menelannya. Nyaman. Yin Fengqi menyentuh perutnya, lalu bersendawa dengan keras, dan energi spiritual yang kaya terpancar dari mulut dan hidungnya. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Orang ini sangat tidak tahu malu bahkan dia merampok seekor kelinci. Pada saat ini, Jiang Jinyu, yang selalu memperhatikan puncak lembah, tiba-tiba berkata, bulan akan terbit. Beberapa orang menjadi tegang dan berdiri satu demi satu. Saya melihat awan di langit malam perlahan-lahan terbelah, dan bulan cerah muncul di langit. Ayo, ayo. Bai Yabai berhenti menjalankan tanggung jawab Yin Fengqi, dan melompat ke depan Ying Jinhuan dengan sisa Ganoderma lucidum. Danau Bulan Ning yang kamu cari akan segera muncul. Semua orang tampak serius dan serius. Namun, tidak ada perubahan pada lembah di depannya. Tepat ketika Yin Fengqi mau tidak mau ingin bertanya lagi, tiba-tiba, lampu neon tiba-tiba menyala di tanah tidak jauh di depan. Ini dia. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Beberapa orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa lampu neon itu ternyata adalah rumput hijau. Bentuk rerumputan sangat istimewa, daunnya seperti bulan sabit, berpendar dan bersinar, sangat indah. Kemudian, rerumputan memancarkan fluoresensi, dan seolah-olah saling melambai dalam kegelapan. Diikuti oleh
satu demi satu lampu hijau zamrud lainnya menyala, dan di bawah tatapan heran beberapa orang, cahaya itu langsung menutupi seluruh lembah. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, lembah yang tadinya gelap gulita tiba-tiba berubah menjadi lautan cahaya hijau zamrud. Pemandangan yang unik. Jiang Jinyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ya, Guan Rengui mengangguk, sungguh spektakuler. Setelah itu, setiap rerumputan berbentuk bulan sabit mengeluarkan gumpalan pola cahaya. Pola cahaya ini saling terkait satu sama lain. Setelah beberapa saat, lembah besar itu dipenuhi cahaya hijau zamrud. Dilihat dari kejauhan, lembah di depan tampak seperti danau yang indah. Jadi inilah arti danau bulan, gumam Xiao Nunu. Beberapa orang juga tiba-tiba sadar. Ternyata yang disebut dengan danau tersebut bukanlah danau dalam arti sebenarnya, melainkan sebuah keajaiban menakjubkan dari hutan impian. Saat ini, jembatan air berbentuk busur muncul di atas danau Muning. Jembatan air itu bergerak seperti naga, melompat-lompat, ke kiri dan ke kanan, menambah warna misterius. Ini jembatan Yuehua. Xiao Nunu merasa senang. Dia mengeluarkan peta Akademi Suci Abadi Fana. Disebutkan di peta bahwa jika Anda menemukan Danau Yuenong dan menaiki jembatan Yuehua, Anda akan memiliki kesempatan untuk menemukan pintu masuk ke klan Yuexian. Ayo pergi. Beberapa orang mengangguk. Namun, saat Xiao Nunu dan rombongannya hendak menaiki jembatan air bergerak di danau, kelinci telinga biru Bai Yabai dengan cepat berteriak, "Jangan pergi, di dalam sangat berbahaya." Mendengar ini, pikiran semua orang ada di pikiran mereka. Kecepatan gerakannya juga terhenti. Bahaya apa? Jiang Jinyu berbalik dan bertanya pada Bai Yabai. Mata Bai Yabai yang jernih dan bersih penuh ketakutan, dan dia berkata dengan serius, "Ada monster di dalam." "Ada monster di dalam." Bai Yabai berkata dengan gugup. Guan Rengui bertanya, "Apakah kamu monster sepertimu?" Bai Yabai menjawab dengan mata terbuka lebar. "Saya adalah roh hutan, bukan monster. Roh hutan tidak menyakiti manusia, tetapi monster bisa. Saya mendengarnya selama saya roh hutan, saya bukan monster. Mereka yang masuk tidak pernah keluar. Saya pikir Anda hanya ingin datang ke Danau Yuenong untuk melihat-lihat. Saya tidak tahu Anda masih ingin masuk. Jika aku tahu lebih baik, aku tidak akan membawamu bersamaku. Mereka ada di sini." Setelah mengatakan itu, Bai Yabai berkata kepada Ying Jinhuan, "Adik yang cantik, percayalah, monster di dalam sangat menakutkan. Saya pernah mendengar nenek saya berkata sebelumnya bahwa monster di dalam juga bisa memakan otak orang dan mengubahnya menjadi bodio, dan kemudian kamu akan menjadi seperti orang kayu, tidak dapat mengingat apapun. Makan otak orang, mengubah seseorang menjadi bodio." Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan mereka semua melihat kebingungan di wajah pihak lain. Yin Fengqi bertanya dengan curiga, "Monster macam apa yang begitu membosankan?" Guan Rengui menggelengkan kepalanya. "Sulit untuk mengatakan, dunia ini begitu besar, ada banyak keajaiban, bahkan untuk seluruh tanah suci gudang abadi. Ini Dream Forest adalah item yang sangat berbahaya distrik, mungkin ada beberapa roh gunung dan hantu di dalam." Yin Fengqi menghela nafas lega dan berkata, "Bahkan jika ada monster, kamu harus masuk. Yan Ying tidak bisa membiarkan dia tetap seperti ini selama sisanya dalam hidupnya, kan?" Namun detik berikutnya, sebuah tangan menghalangi jalannya. Yin Fengqi tercengang. "Adik laki-laki, apa yang kamu? Aku akan masuk sendiri, dan kalian semua akan menungguku di sini." Ying Jinhuan segera berkata, "Tidak, kita harus pergi bersama. Tidak peduli bahaya apapun yang ada, kita akan menghadapinya bersama." Jiang Jinyu juga berkata, "Iya. Anda adalah pilar terbesar dari Desolate League. Jika terjadi sesuatu kamu, The Desolate Alliance telah selesai. Meskipun kekuatan kami rendah, kami masih dapat membantu sedikit." Pada saat ini, Guan Rengui memberikan pendapat berbeda dan berkata, "Menurutku begitu. Xiao Nunu mungkin akan lebih santai jika dia masuk sendirian." Yin Fengqi memarahi, "Bisakah kamu berhenti merasa takut pada Kemah Teihan? Meskipun aku juga takut. Takut Mah Tei. Saudaraku, kita harus meninggalkan beberapa orang di sini untuk bertindak sebagai cadangan, kan? Bagaimana jika kita semua masuk dan grup tersebut dimusnahkan? Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal." Guan Rengui kemudian melihat ke arah Xiao Nunu.
Jangan khawatir, kami akan menjadi pendukung kuatmu. Jika kamu menentukan waktu, jika kamu tidak keluar setelah waktu yang lama, kami akan segera masuk. Xiao Nunu memberi batas waktu yang tidak lama dan tidak pendek. Oke, Guan Rengui mengangguk. Jika kamu belum kembali dalam 15 hari, kami akan segera memberitahu Akademi Suci Fanxian dan meminta dukungan. Jimat transmisi suara dapat ditransmisikan tanpa hambatan dalam jarak 5.000 mil. Jika ada keadaan darurat, harap segera beritahu kami. Ya, tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu menoleh ke Jin Huan dan berkata, jangan khawatir. Dia memang mengkhawatirkan Xiao Nunu, tapi kekuatannya paling rendah di antara semua orang. Dia juga orang yang paling membutuhkan bantuan ketika terjadi kesalahan. Ying Jin Huan tidak ingin menjadi beban bagi Xiao Nunu, apalagi saat masa depan tidak diketahui. Hati-hati, jangan khawatir. Xiao Nunu lalu mengangguk kepada yang lain. Segera, Xiao Nunu bergerak menuju jembatan air di atas Danau Yuenong. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Nunu melangkah ke jembatan air. Jembatan air itu menari-nari di Danau Yuenong seperti seekor naga, lalu menyeret Xiao Nunu menuju kedalaman Danau Yuenong. Oh, kamu tidak mendengarkan nasihat. Bai Yabai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jiang Jinyu bertanya, kelinci kecil, di manakah tempat di dalam Danau Yuening? Bai Yabai menjawab, saya tidak tahu di mana itu, ada banyak roh jahat di dalamnya, jadi Anda harus siap secara mental. Ayo, ayo, ayo. Diam. Yin Fengqi mengomel, hidup adik laki-laki sangat sulit. Kenapa kamu belum pernah melihat angin besar dan ombak? Bagaimana kamu bisa dikatakan mahtai oleh kelinci sepertimu? Bai Yabai tampak tidak yakin. Ia berpura-pura menyingsingkan lengan bajunya. Apa? Kamu ingin bertarung? Kamu baru saja mengambil Ganoderma lucidumku dan meludahkannya untukku. Yin Fengqi berkata dengan marah, tidak mungkin untuk muenteh. Jika kamu menginginkannya, aku akan segera mengeluarkannya untukmu. Bai Yabai tampak jijai, menjijaikan. Aku tidak ingin memperhatikanmu. Setelah mengatakan itu, Bai Yabai menoleh ke Jin Huan dan berkata, saudari cantik, apakah kamu ingin pergi? Suku kami. Lagi pula kamu hanya menunggu, mengapa tidak pergi ke sukuku? Ying Jin Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi, kamu harus kembali lebih awal. Sangat dekat, dan Danau Yuenong akan menghilang saat fajar. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa jika tetap di sini. Tidak apa-apa, ayo pergi setelah Xiao Nunu kembali. Baiklah kalau begitu. Bai Yabai tidak berkata apa-apa lagi. Aku harus kembali dulu, kalau tidak aku akan dimarahi. Selamat tinggal, saudari cantik. Selamat tinggal. Selamat tinggal juga. Bai Yabai menyapa Jiang Jinyu dan para pejabat satu demi satu, tapi mengabaikan Yin Fengqi. Melihat Bai Yabai yang berubah menjadi cahaya putih dan melarikan diri, Jiang Jinyu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana kamu bisa membuat orang merasa jijai kemanapun kamu pergi? Yin Fengqi mengabaikannya, berbalik dan pergi pisau besar di punggungnya. Guan Rengui bertanya, mau kemana? Lihatlah sekeliling dan lihat apakah kamu dapat menemukan harta karun. Jangan membawa masalah kembali. Yin Fengqi melambaikan tangannya, meninggalkan semua orang dengan sosok yang kesepian. Jiang Jinyu berkata, apakah saya melhuhai harga dirinya? Ying Jin Huan menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak tahu. Kemudian, dia melihat ke arah Danau Yuenong. Jembatan air telah menghilang, dan sosok Xiao Nunu juga telah lama menghilang. Seiring berlalunya waktu menjelang fajar, langit berangsur-angsur mulai cerah, dan pemandangan indah Danau Yuejing perlahan menghilang. Danau impian yang spektakuler dan indah tersebar di depan mata beberapa orang dan kembali menjadi lembah. Saat ini, dunia tempat Xiao Nunu berada belum fajar. Apa yang muncul di depan mata Xiao Nunu adalah sebuah jembatan besar yang panjang. Di jembatan, kabut kelabu memenuhi udara. Di bawah jembatan terdapat jurang yang dalam. Xiao Nunu berdiri sendirian di jembatan, sendirian. Apakah ini di sini? Jalan menuju klan Yuexian. Setelah sedikit ragu, Xiao Nunu mengambil langkah dan berjalan ke depan. Pada saat ini, kabut di belakang Xiao Nunu bergerak ke kedua sisi seperti awan. Di awan kelabu, sebuah mata besar menatap dingin ke punggung Xiao Nunu. Menjembatani. Jembatan batu yang sangat panjang. Jembatan itu diselimuti kabut abu-abu, seolah menuju ke dunia lain.
Di bawah jembatan terdapat jurang yang sangat luas, yang membuat orang merasa takut dari lubuk hati yang paling dalam. Xiao Nunu berjalan sendirian di jembatan ini. Lingkungan sekitar sangat gelap, dengan hanya cahaya yang sangat lemah. Tiba-tiba, Xiao Nunu berhenti, berbalik dan melihat ke arah di belakangnya. Tapi tidak ada apapun di belakangnya. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Apakah itu ilusi? Entah kenapa, Xiao Nunu selalu merasa ada mata yang menatapnya dari belakang. Namun, setiap kali saya melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Xiao Nunu tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Bai Yabai, kelinci bertelinga biru. Konon ada monster di Danau Yuenong. Monster itu akan memakan otak manusia dan menjadikannya bodoh. Ini sedikit mengkhawatirkan. Namun, bagi Yan Ying, sebesar apapun risikonya, dia harus menanggungnya. Segera, Xiao Nunu meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan mempercepat langkahnya. Ia berpikir jika jembatan itu bisa diselesaikan secepatnya, mungkin lingkungan di depannya akan lebih jelas. Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu, Xiao Nunu masih di jembatan. Panjang jembatan ini jauh lebih panjang dari yang diperkirakan. Rasanya sejauh apapun Anda berjalan, Anda tidak akan pernah mencapai ujungnya. Pada saat ini, kilatan petir melintas di langit. Dentang. Segera setelah itu, guntur meledak di langit. Xiao Nunu menatap ke langit. Apakah akan turun hujan? Duar. Setelah itu, terjadi kilat dan guntur lagi, memekakkan telinga, lalu hujan deras turun. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dari hujan di jembatan batu besar itu, jadi Xiao Nunu hanya bisa berjalan melewati hujan. Hujannya sangat dingin. Itu memercik ke badan, membawa rasa dingin yang menembus ke dalam sumsum tulang. Hal ini membuat Xiao Nunu merasa tidak nyaman dan bingung. Anda tahu, budidaya Xiao Nunu telah mencapai alam kaisar tingkat ke-7. Di seluruh tanah suci gudang abadi, ada orang-orang yang berada di urutan teratas daftar kekuatan tempur. Ditambah dengan fisik kekaisarannya yang kuat, tidak peduli seberapa besar badainya, itu tidak akan berdampak apapun padanya. Tapi saat ini, Xiao Nunu merasa merinding. Hawa dingin juga mendorong Xiao Nunu untuk mempercepat langkahnya. Hoa! Xiao Nunu bergerak sangat cepat. Dia menempuh jarak puluhan meter dalam satu langkah dan dengan cepat melewati hujan. Bang! Duar! Suara guntur terus meledak, dan rasanya seperti menderu di telinga. Pada saat ini, Xiao Nunu sekali lagi merasakan sesuatu menatapnya dari belakang. Perasaan itu muncul lagi. Apakah ini halusinasi lagi? Lupakan, abaikan saja. Namun persepsi kali ini sangat kuat. Tampaknya jika Anda berbalik, Anda bisa menabrak wajah orang lain. Hah! Dalam sekejap, Xiao Nunu tiba-tiba membeku, lalu berbalik dan melihat ke belakang. Kali ini, segalanya berbeda. Murid Xiao Nunu terkejut, dan dia melihat sebuah mata besar muncul di kehampaan. Itu saja. Hati Xiao Nunu menegang dan dia segera memasang postur bertahan. Mata besar itu, tergantung di balik awan gelap, menatap Xiao Nunu dengan dingin. Mata ini memperlihatkan jejak cahaya biru, yang sangat aneh. Siapa kamu? Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam. Saat dia selesai berbicara, kekosongan tiba-tiba bergetar hebat. Bersamaan dengan ledakan tawa melamun, tiba-tiba, satu demi satu mata dingin terbuka di dunia. Mata besar memenuhi langit. Meskipun Xiao Nunu telah mengalami pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, aku merasakan hawa dingin di hatiku tulang belakang. Pada saat ini, dia sepertinya dikelilingi oleh sekelompok dewa iblis kuno, dan dia seperti mangsa yang terperangkap dalam jaring. Sebelum Xiao Nunu bisa memanggil pedang pemakaman langit, gelombang kekuatan misterius menyelimuti dirinya. Semua hujan berhenti, seperti mutiara jernih, tidak bergerak. Detik berikutnya, semua mata memancarkan cahaya putih aneh pada saat bersamaan. Dunia di depan Xiao Nunu sepertinya hancur berkeping-keping. Cahaya putih tak berujung menyapu dan langsung menelan Xiao Nunu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Xiao Nunu membuka matanya. Saat ini, dia sebenarnya sedang bersandar di bawah pohon besar. Hujan deras reda dan matahari bersinar terang. Xiao Nunu berdiri dan merasakan hangatnya sinar matahari menyinari badannya. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Jembatan panjang telah menghilang, dan di belakangnya ada hutan lebat. Di mana aku? Xiao Nunu melihat sekeliling.
Saat ini, suara seperti lonceng perak datang dari jauh. "Ah Yang, cepat kejar. Kamu lambat sekali. Sudah kubilang makan lebih sedikit. Lihat, kamu sangat gemuk dan berjalan sangat lambat." Mengikuti arah suara, Xiao Nunu melirik. Tak jauh di depan, saya melihat seorang gadis berusia 14 atau 15 tahun, membawa keranjang bambu di punggungnya, melompat ke depan. Gadis itu mengenakan pakaian kasar, dengan corak cerah dan fitur wajah yang murni dan halus. Di belakangnya, diikuti seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun. Anak laki-laki itu gemuk dan terlihat sangat manis. "Angin berpadu, tunggu aku!" teriak anak itu. Tepat ketika Xiao Nunu hendak memanggil mereka berdua untuk menanyakan arah, keduanya juga menemukan Xiao Nunu. "Win Chaim, ada seseorang di sana." Anak laki-laki itu menunjuk ke arah Xiao Nunu dan berkata. Gadis yang dipanggil, Win Chaim, itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak buta, aku bisa melihat." Segera, Win Chaim berinisiatif untuk naik dan menyapa Xiao Nunu. "Halo, hah." Xiao Nunu sedikit terkejut. "Apakah kamu tidak takut menjadi orang jahat?" Xiao Nunu tersenyum sopan. "Halo, bolehkah saya bertanya, di mana tempat ini?" Feng Ling menjawab, "Ini adalah gunung dekat Mengcun. Nama saya Feng Ling, dan ini adik laki-laki saya, Ayang. Kami adalah secara keseluruhan aku besar di Mengcun." "Mengcun," bisik Xiao Nunu. Lonceng angin bertanya, "Bagaimana denganmu? Siapa namamu?" "Namaku Xiao Nunu." "Kedengarannya bagus. Apa yang ingin kamu tanyakan padaku tadi?" kata Feng Chaim. Xiao Nunu berkata tanpa berpikir, "Aku ingin bertanya padamu." Tiba-tiba, Xiao Nunu berhenti. Kebingungan muncul di wajahnya. "Apa yang ingin kamu tanyakan?" "Tunggu, aku harus pergi kemana?" Xiao Nunu tampak bingung. Dia merasa ingatannya tersapu oleh kekuatan tak terlihat, dan kemudian dipelintir menjadi potongan-potongan seperti kertas. "Namaku Xiao Nunu, tapi kemana aku akan pergi? Siapa yang saya cari? Dari mana asalku? Mengapa saya di sini?" Hampir seketika, pikiran Xiao Nunu tiba-tiba menjadi kosong. Di telinga Xiao Nunu, sebuah kalimat samar-samar bergema, "Ada monster di Danau Yuanhe. Ia akan memakan otak orang, dan kemudian membuat orang menjadi bodioh." Raksasa, makan otak orang, menjadi bodioh. Kesadaran Xiao Nunu sedikit kabur. Dia sepertinya telah melupakan segalanya kecuali namanya sendiri. "Apakah kamu baik-baik saja?" Feng Ling dengan ramah melangkah maju untuk memegang lengan Xiao Nunu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak ingat apapun." Namun, Feng Chaim sangat tenang. Dia mengangguk dan berkata, "Iya. Setiap orang yang datang ke sini akan melupakan masa lalu." Lonceng angin menjawab, "Itulah yang dikatakan kakek kepala desa. Begitu kamu memasuki desa impian, semua kekhawatiran di dunia akan hilang." Xiao Nunu bertanya, "Bisakah kamu membawaku menemui kepala desa yang kamu sebutkan?" Lonceng angin tersenyum cerdas, "Iya. Aku yang memimpin, aku yang memimpin," kata anak kecil di samping dengan cepat. Lonceng angin kemudian tersenyum pada Xiao Nunu dan berkata, "Ayo pergi." Segera, mereka berdua memimpin, dan Xiao Nunu mengikuti. Beberapa saat kemudian, Xiao Nunu yang dipimpin oleh Feng Ling dan Ayang sampai di sebuah desa dengan pemandangan yang sangat indah. Desa ini dikelilingi pegunungan hijau dan pepohonan hijau, penuh dengan suasana alam. Bangunan-bangunan di desa ini sebagian besar terbuat dari batu dan pepohonan. Orang-orang di dalamnya memiliki senyuman nyaman di wajah mereka, seolah-olah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Win Chaim dan Ayang sudah kembali. "Apa yang kamu peroleh hari ini?" Pandai besi di kepala desa, sambil memukul-mukul alat besi, tersenyum dan bertanya kepada Win Chaim, saudara perempuan dan laki-laki Ayang, yang baru saja kembali. "Paman Li, kami kembali lebih awal hari ini dan tidak menemukan apapun." Feng Chaim menjawab sambil tersenyum. Tentu saja, Li Tiejiang melihat Xiao Nunu yang mengikuti mereka berdua. Li Tiejiang sepertinya tidak menolak kedatangan orang asing itu, dan dia tidak memiliki kewaspadaan apapun sangat tampan. "Ikutlah denganku. Ketika aku masih muda, aku harus berjuang untuk itu." Feng Ling menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Paman Li benar-benar tidak malu untuk berbicara. Disebut humor. Ketika mereka tiba, mereka semua bertindak dengan sangat tenang. Bagi mereka,
Kedatangan orang asing tampak biasa saja. Suasana di desa juga sangat baik, dan semua orang rukun. Setelah itu, lonceng angin membawa Xiao Nunu ke sebuah rumah batu. "Kakek, kepala desa," Feng Ling berteriak sekeras-kerasnya, "cepat keluar." Ayang juga maju dan mengetuk pintu. "Kakek, kepala desa, seseorang akan datang ke Meng Chun." "Kakek, kepala desa, aku mendengarnya, aku mendengarnya." Sebuah suara tua datang dari dalam rumah. Pintu rumah batu terbuka, dan seorang lelaki tua dengan rambut putih, janggut putih, dan alis putih keluar dari rumah sambil memegang tongkat panjang. Orang tua itu memiliki wajah yang baik dan mata yang santai. Dia berkata, "Ayang kecil, kamu membanting pintu begitu keras, apakah kamu ingin menghancurkan rumahku?" Wajah kecil Ayang yang gemuk menunjukkan senyuman naif. "Kakek, kepala desa, ini adalah aku dan saudara perempuanku." Orang yang menemukannya. Kemudian, Xiao Nunu melangkah maju. "Xiao Nunu, saya telah bertemu dengan kepala desa Meng Chun." Kepala desa sedikit mengangkat tangannya dan berkata, "Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan, tetapi saya tidak dapat membantu Anda. Karena Anda di sini, kemarilah." "Baik-baik saja." Xiao Nunu terkejut. Kepala desa melanjutkan, "Seluruh desa Meng Chun pada dasarnya penuh dengan orang-orang seperti Anda. Terkadang, Anda tidak harus bergantung pada masa lalu." Kepala desa segera berkata kepada Feng Chaim, "Biarkan dia tinggal di rumahmu dulu. Hal-hal lain akan dibahas nanti. Mari kita bicarakan." Dia menoleh ke arah Xiao Nunu dan berkata, "Ayo pergi." Xiao Nunu tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Hutan impian. Pintu masuk ke Danau Bulan. Sebelum Anda menyadarinya, 10 hari telah berlalu. Dalam 10 hari terakhir, ketika para pejabat kembali, Jiang Jinyu dan Ying Jinhuan telah tinggal di tepi Danau Yuening dan tidak pernah pergi. Yin Fengqi kadang-kadang keluar selama 1 atau 2 hari, tetapi pada dasarnya dia hanya berkeliling. Danau Bulan di malam hari bagaikan lautan bintang, terangnya tak terhingga. Tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, Danau Yuenong sangatlah indah. Seluruh lembahnya seperti lautan cahaya, seperti mimpi. Di dataran tinggi di barat daya lembah, seekor kelinci kecil dan lucu bertelinga biru sedang mengamati beberapa orang di tepi Danau Yuening. Kelinci bertelinga biru adalah roh dari hutan impian, berwarna putih dan putih. Orang itu belum kembali. Bai Yabai berkata pada dirinya sendiri. Sulit untuk kembali setelah pergi ke tempat itu. Saat ini, seekor kelinci bertelinga merah muncul di belakang Bai Yabai. Kelinci Honger berukuran lebih besar, memegang tongkat di tangannya, dan berbicara seperti wanita tua. Bai Yabai segera melompat mundur ketakutan. "Nenek, kapan kamu datang? Kamu akan menakuti kelinci sampai mati jika kamu muncul tiba-tiba seperti ini." Kelinci bertelinga merah mengulurkan tongkatnya dan memukul kepala Bai Yabai masih memalukan untuk mengatakan bahwa jika kamu kehabisan di tengah malam, apakah kamu tidak takut diseret oleh binatang buas di dekatnya? Saat menyebut binatang buas, Bai Yabai tiba-tiba merasa bersalah. Bagaimanapun, ini hampir menjadi makanan lezat bagi binatang buas sebelumnya, tapi untungnya, ia bertemu dengan Ying Jinhuan. Bai Yabai dengan cepat mengganti topik dan bertanya, "Nenek, apakah kamu mengatakan bahwa teman saudari cantik itu tidak bisa kembali?" Kelinci bertelinga merah berkata, "Ini sangat sulit. Monster di dalam benarkah bisa memakan otak manusia?" Kata kelinci bertelinga merah. "Bukan berarti memakan otak manusia." "Ah." Bai Yabai tidak mengerti. Kelinci bertelinga merah menjelaskan. Mereka yang masuk ke dalam ingatannya akan terhapus dan akan terjebak di sana selama sisa hidup mereka. Dan semakin lama waktu berlalu, semakin sulit untuk memulihkan ingatannya. "Tidak apa-apa." Bai Yabai menghela nafas lega dan berkata, "Teman adik perempuanku yang cantik baru dirawat di rumah sakit selama 10 hari, dan masih ada harapan untuk sembuh." "Selesai," kata Bai Yabai. Kepala putih itu miring, menunjukkan kebingungan, mengapa ini berakhir. Kelinci bertelinga merah berkata, "Laju aliran waktu di 2 ruang berbeda setahun telah berlalu di dalamnya." "Apa-apaan ini?" kata kelinci putih dan putih itu. Telinganya berdiri kaget. Ia memandang kelinci bertelinga merah dengan tidak percaya, "Benarkah atau tidak? Jangan berbohong padaku." Kelinci bertelinga merah berkata, "Mengapa aku harus berbohong padamu?"
1 bulan di sini setara dengan lebih dari 1 tahun Meng Chun, jadi, menurut bagian dalam menghitung waktu, orang yang masuk sudah terjebak selama hampir setengah tahun. Setelah jeda, kelinci bertelinga merah melanjutkan. Kamu seharusnya memberitahuku masalah ini lebih awal. Faktanya, jika pihak lain belum kembali setelah 1 atau 2 hari, kita harus segera menemukan cara untuk menyelamatkannya. Setengah tahun sudah cukup baginya untuk beradaptasi dengan kehidupan di dalam. Begitu dia beradaptasi, dia akan sepenuhnya sulit untuk keluar setelah berintegrasi ke Meng Chun. Mendengar apa yang dikatakan kelinci bertelinga merah, Bai Yabai sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Apakah bagian dalam Danau Munning begitu menakutkan? Tidak, aku harus memberitahu mereka secepatnya. Kalau begitu kamu harus cepat, cuaca akan segera berubah. Saat hujan, bulan menghilang, dan danau bulan akan menghilang. Kelinci bertelinga. Bagaimana kamu tahu akan turun hujan? Bai Yabai bertanya. Kelinci bertelinga merah menepuk lututnya dengan tongkat. Kaki Hantua sakit lagi. Bukankah akan turun hujan? Bai Yabai. Oke, aku akan bicara secepatnya. Bai Yabai bergegas ke depan. Adik yang cantik. Di tepi danau Yuening, Ying Jin sedang bersenang-senang, dan Guan Rengui serta yang lainnya mendengar suara putih dan putih. Beberapa orang melihat ke sana. Hei, kelinci perpisahan kecil, kenapa kamu ada di sini lagi? Apa yang kamu berikan padaku kali ini? Ganoderma lucidum terakhir kali sangat bagus. Keahlianku meningkat pesat. Yin Fengqi tersenyum genit. Bai Yabai tidak punya waktu untuk memperhatikan pihak lain. Dia berkata kepada Jin Huan, ada yang ingin kukatakan padamu. Sebelum Bai Yabai sempat berkata apa-apa, tiba-tiba, langit tertutup awan gelap, disertai petir. Dan guntur. Akan turun hujan. Sial. Bai Yabai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, danau Yuening akan menghilang. Bulan terhalang oleh awan gelap, dan danau Yuening, yang seperti lautan cahaya yang luas, perlahan mulai menghilang. Artinya Xiao Nunu harus tinggal 1 hari lagi. Namun bagi dunia batin, 1 hari setara dengan 10 hari. Kemungkinan pihak lain kembali menjadi lebih kecil lagi. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bai Yabai ingat melompat-lompat. Tetapi pada saat ini, hembusan angin dingin datang, bercampur dengan kabut darah merah dingin. Pikiran semua orang tiba-tiba menegang. Energi iblis. Ekspresi Guan Rengui berubah drastis. Jiang Jinyu, Yin Fengqi, dan Ying Jin Huan tiba-tiba menjadi gugup. Mengapa ada begitu banyak kejahatan di tempat ini? Sebelum ada yang bisa bereaksi, sosok seperti hantu langsung lewat di depan beberapa orang, dan kemudian melintas ke danau bulan. Hoa! Sosok yang tiba-tiba itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Pihak lain melintas ke danau bulan, mengikuti jembatan air yang bergerak di danau, dan menghilang dalam sekejap mata. Para pejabat di tepi danau kembali, tetapi Yin Fengqi dan kelompoknya tidak bereaksi sama sekali. Apa yang terjadi tadi? Yin Fengqi bertanya. Tidak, saya tidak tahu, saya tidak melihatnya dengan jelas sama sekali. Jiang Jinyu juga terlihat bingung. Apakah itu energi iblis? Guan Rengui berkata dengan suara yang dalam. Dia samar-samar merasa bahwa gumpalan energi iblis ini agak familiar. Ying Jin Huan memandang pihak lain dengan gugup, energi iblis macam apa? Guan Rengui mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius, aura iblis ini agak mirip dengan aura iblis wanita saat itu. Kiangu setan, kata Guan Rengui. Setelah mendengar 4 kata ini, ekspresi beberapa orang berubah. Apakah kamu yakin? Aku juga tidak yakin. Guan Rengui menggelengkan kepalanya. Jiang Jinyu bertanya lagi. Mengapa kamu curiga itu dia? Guan Rengui melanjutkan, beberapa waktu sebelum perang pengadilan suci dimulai, kami dan beberapa master melakukan misi, dan kemudian kami menyaksikan kebangkitan iblis wanita. Aku, Xiao Nunu, dan Su Qiao, murid dari master pedang jahat, Del. Beberapa orang dikendalikan oleh iblis wanita, dan ketika dia menghancurkan dinasti Liu Yue, kami semua menjadi kaki tangan, jadi saya masih familiar dengan energi iblis itu. Pejabat ketika Gui mengatakan ini, tangannya mengepal. Ada juga sedikit ketakutan di matanya. Tidak sulit untuk melihat bahwa Guan Rengui sangat kagum pada Nan Lian. Sedemikian rupa sehingga sekarang dia merasa sedikit tidak nyaman. Yin Fengqi bertanya, apakah dia yang muncul di alam rahasia Yuntian beberapa waktu lalu?
Guan Rengui mengangguk, itu dia, tapi aku tidak mengerti mengapa dia datang ke sini. Bukankah Xiao Nunu sangat berbahaya? Anda seharusnya bahagia dan hati Anda akan tegang. Saat semua orang berbicara, Danau Yuenong telah menghilang. Bulan di langit juga tertutup rapat oleh awan gelap. Duar, guntur bergulung, kilat menyambar, dan nafas lembab memenuhi udara. Segera setelah itu, semburan hujan dingin turun. Kultivasi semua orang tidak rendah, dan semua hujan yang turun diserap oleh roh di badan mereka. Perisai kekuatan memblokirnya. Namun, keraguan di hati setiap orang seperti awan di langit, berkumpul dan semakin tebal. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Ying Jinhuan menekan kegelisahan di hatinya dan menoleh untuk melihat Bai Yabai. Lalu apa? Bai Yabai memandang beberapa orang, ragu-ragu, dan berkata, ada beberapa poin yang ingin saya tambahkan tentang tempat di dalam Danau Yuening, tetapi setelah mendengarkan ini, Anda mungkin menjadi lebih panik. Beberapa orang terkejut, lebih panik. Tiba-tiba, firasat yang lebih tidak menyenangkan muncul di benak beberapa orang. Segera, Bai Yabai mengulangi apa yang baru saja dikatakan kelinci bertelinga merah itu. Setelah keempat orang itu mendengar ini, mata mereka membelalak. Dengan kata lain, adik laki-laki telah berada di sini selama setengah tahun. Yin Feng Siki melangkah maju dan menatap Bai Yabai. Bai Yabai sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Lalu dia mengangguk. Baiklah, nenekku mengatakan ini. Dibutuhkan 10 hari di luar dan hampir setengah tahun di dalam. Semakin lama kamu tinggal di dalam, semakin rendah kemungkinan untuk membangkitkan ingatanmu. Sial, ini saatnya. Apa yang harus saya lakukan? Ying Jinhuan juga tampak khawatir. Dia segera menatap Jiang Jinyu dan berkata, gunakan jimat transmisi Anda untuk menghubungi Xiao Nunu. Ya, Jiang Jinyu segera mengeluarkan transmisi. Catatan, dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan catatan transmisi tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Hati sanubari beberapa orang tegang. Tidak ada jawaban. Jiang Jinyu memandang beberapa orang dengan gelisah. Pejabat itu kembali dan berkata, coba beberapa kali lagi. Jiang Jinyu mencoba beberapa kali lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Catatan transmisi tidak bersuara dan tidak ada tanggapan sama sekali. Sekarang semua orang menjadi lebih panik. Apa yang harus aku lakukan? Guan Rengui mengerutkan kening dan berkata, kami hanya dapat meminta dukungan dari Akademi Suci Abadi Fana. Yin Fengqi berkata, kalian tunggu di sini untuk mendapatkan dukungan dari Akademi Suci Abadi Fana. Saya akan pergi ke Danau Yuenong besok untuk melihat-lihat, kata Ying Fengqi. Jinhuan berkata dengan tegas, aku akan pergi juga. Jangan impulsif. Guan Rengui mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada mereka berdua agar tidak cemas. Dia berkata dengan sangat serius, kultivasi Xiao Nunu lebih kuat dari kita di lebih dari satu level. Sejujurnya, bahkan jika dia menemui masalah yang sulit diselesaikan, jika kita pergi ke sana dengan gegabah, itu hanya akan memperburuk keadaan kue. Jiang Jinyu berkata, iya, semakin sering hal ini terjadi, semakin kecil kemungkinannya untuk kehilangan kendali. Kemudian, Jiang Jinyu berkata kepada pejabat itu, Anda harus mengirimkan permintaan bantuan ke tempat suci Fanxian Akademi sekarang. Rengui mengangguk, oke. Kemudian, Guan Rengui bergerak dan menghilang di tengah hujan. Jangan khawatir, saya yakin kepala Xiao Nunu memiliki kemampuan untuk menghindari bahaya. Jiang Jinyu menghibur Ying Jinhuan dan Yin Fengqi. Mendengar ini, Yin Fengqi harus menekan kegelisahan batinnya. Saat ini, kami hanya bisa terus menunggu di sini. Namun, 10 hari lagi berlalu pada saat ini. Yang paling menyebalkan adalah hujan turun selama 10 hari berturut-turut di hutan Simengsi. Di tepi Danau Yuening, di tempat perlindungan hujan sederhana, para pejabat kembali, Jiang berendam di bulan, dan bersenang-senang. Hati Yin Fengqi dan mereka berempat telah tenggelam ke dasar lembah. Suasana hati semua orang sangat buruk. Bai Yabai juga meringkuk di samping Ying Jinhuan. Ia memegang daun besar di tangannya dan menutupi kepalanya agar tidak tersiram air hujan. 10 hari telah berlalu di luar, yang berarti Xiao Nunu telah terperangkap di dalam selama hampir setengah tahun. Aku jadi gila. Yin Fengqi berdiri dan melihat ke arah Danau Yuening. Apa-apaan ini, hujan terus turun. Bai Yabai menjelaskan, itu normal. Hujan turun beberapa hari terakhir ini.
Selama musim hujan di hutan Ximengzi, terkadang hujan terus-menerus selama 1 atau 2 bulan. Yin Fengqi benar-benar kehilangan kesabaran. Jiang Jinyu bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan orang-orang dari Akademi Suci Abadi Fana untuk tiba? Guan Rengui menjawab, saya menerima berita 3 hari yang lalu bahwa saya telah memasuki hutan impian. Namun, itu sedikit terpengaruh oleh cuaca, tapi saya berharap untuk tiba besok. Aduh, di langit, jika hujan terus turun, bahkan jika orang-orang dari Akademi Suci Abadi Fana datang, itu tidak akan membantu. Pada hari hujan, bulan tidak akan muncul di malam hari, dan Danau Yuenong membutuhkan kecemerlangan cahaya bulan untuk membuka. Jika cuaca hujan terus berlanjut, mustahil untuk masuk. Sisi timur Mengcun. Di Gunung Besar. Cepat, jangan biarkan dia kabur. Sebuah tim pemburu kecil yang mengenakan baju besi ringan sedang mengejar singa ganas beralis putih. Mengaum. Singa alis putih tidak hanya sangat kuat, tetapi juga bergerak sangat cepat. Itu seperti sambaran petir yang mengalir menuju kedalaman gunung, dan orang-orang di belakangnya perlahan-lahan ditarik menjauh. Sudah berakhir, kita tidak bisa mengejar. Sayang sekali mangsanya kabur seperti ini. Tepat ketika semua orang hendak menyerah, sesosok muda muncul tepat di depan orang kulit putih. Singa beralis. Sosok itu berdiri tegak di depan singa alis putih itu. Detik berikutnya, singa alis putih itu menghantamnya seperti meteorit. Duar. Suara keras yang keras meledak, dan singa alis putih, yang tingginya lebih dari 5 meter dan panjang 10 meter, terlempar. Seolah-olah ia menabrak tembok kota yang tebal, terbang lebih dari 10 meter dan menyeret jejak panjang di tanah. Lihatlah pemuda itu lagi. Berdiri di tempat dengan aman dan sehat, kakinya tidak bergerak. Mata tim berburu di belakang mereka tiba-tiba berbinar. Itu kaptennya. Sungguh menakjubkan. Singa beralis putih yang begitu kuat telah tersingkir sejauh ini. Semua orang berjalan dengan cepat. Singa alis putih ini telah menatapnya selama beberapa hari, dan akhirnya aku menangkapnya. Oh, kepala singa ini hancur. Biar ku beritahu, Kapten, apakah tulang badanmu terbuat dari besi? Meskipun rusiak, itu terbuat dari besi, dan tidak sekuat badan kaptennya. Benar, dalam setahun sejak kapten datang, jumlah mangsa yang kita tangkap telah meningkat setidaknya 10 kali lipat. Desa akan memiliki lebih banyak makanan. Para anggota tim berburu memuji pemuda itu sambil membersihkan singa alis putih di tanah. Pemuda itu tersenyum dan berkata, kembali. Oke. Kembali ke desa. Kemudian, tim pemburu bekerja sama untuk mengambil singa alis putih dan menuju ke arah mereka berasal dari. Sekitar 1 jam, semua orang sampai di kepala desa. Pemuda itu berdiri di lereng tinggi di luar desa dan memandang desa di depan. Pria itu tidak lain adalah Xiao Nunu. Sudah hampir setahun sejak dia datang ke Mengcun. Tentu saja, yang tidak diketahui Xiao Nunu adalah 20 hari telah berlalu. Ingatan Xiao Nunu masih belum pulih. Selain mengingat namanya adalah Xiao Nunu, aku tidak bisa memikirkan hal lain. Saya tidak ingat dari mana saya berasal. Saya tidak ingat kemana saya pergi. Saya bahkan tidak ingat apa yang akan saya lakukan. Selama setahun di Mengcun, Xiao Nunu sering mencoba mengingat kembali ingatannya, namun setiap usahanya berakhir dengan kegagalan. Setiap kali saya mencoba memikirkan sesuatu, pikiran saya menjadi kosong. Tahun ini, Xiao Nunu tinggal di Mengcun. Kehidupan di Mengcun sangat sederhana, bekerja saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam. Laki-laki bertanggung jawab bertani dan berburu, sedangkan perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan bertani dan menenun. Meskipun Xiao Nunu kehilangan ingatannya, kekuatan badan fisiknya tidak berubah sama sekali. Dengan kekuatan fisik supernya, Xiao Nunu membantu Mengcun menangkap banyak mangsa. Di saat yang sama, para pemuda di desa sangat yakin dengan Xiao Nunu dan memilihnya menjadi kapten berburu. Setelah hampir setahun, Xiao Nunu sudah terbiasa dengan kehidupan di Mengcun, namun Xiao Nunu tidak pernah menyerah untuk mencari kenangannya sendiri. Namun, ingatan Xiao Nunu sepertinya terkunci rapat, dan tidak peduli seberapa keras dia menyentuhnya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kapten, ayo pergi, jangan linglung. Tim pemburu yang membawa singa alis putih telah bergerak ke depan, dan seorang pemuda melambaikan tangannya dan berteriak pada Xiao Nunu. Xiao Nunu sadar dan mengikutinya ke desa.
Penduduk desa sangat senang saat melihat tim pemburu kembali membawa singa alis putih. Penduduk desa datang untuk membantu memecah daging singa alis putih tersebut, lalu memberikan potongan daging terbaik kepada Xiao Nunu dan memintanya untuk mengambilnya kembali. Xiao Nunu dengan sopan menerima dukungan antusias dari penduduk desa. Dia membawa sepotong besar daging hewan ke kediamannya. Kakak Xiao Nunu telah kembali. Begitu dia sampai di pintu, bocah gendut Ayang berlari keluar dengan gembira untuk menyambutnya. Lonceng angin juga mengikuti di belakang. Bagaimana panen hari ini? Ayang berkata sambil tersenyum. Tentu saja, selama saudara Xiao Nunu keluar, dia tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Feng Chaim berkata, sejak Xiao Nunu datang, berat badanmu terus meningkat. Bahkan berat badanku bertambah 2 kali. Ayang menepuk dadanya dan berkata, aku sedang dalam tahap pertumbuhan, jadi aku perlu makan lebih banyak. Kakak Xiao Nunu, biarkan aku mengambilkannya untukmu. Setelah mengatakan itu, Ayang mengambil daging singa alis putih dari tangan Xiao Nunu dan membawanya dengan kedua tangannya. Oke, Xiao Nunu tersenyum. Dia telah tinggal di rumah Feng Ling dan Ayang sejak dia datang ke sini. Selain 2 saudara kandung, ada 2 orang tua dalam keluarga tersebut. Bu, kita bisa mendapat makanan tambahan malam ini. Ayang melangkah melewati pintu dan berteriak ke dalam. Lihat betapa bahagianya kamu, aku bisa mendengarnya. Sepasang suami istri Parubaya keluar dari ruang belakang, dengan senyuman di wajah mereka. Pasangan itu terlihat sangat baik, dan mereka memandang Xiao Nunu seolah-olah mereka adalah salah satu anggota keluarga mereka sendiri. Wanita Parubaya itu mengambil daging dari Ayang dan berkata kepada Xiao Nunu, apakah kamu lelah? Kamu pergi berburu begitu keras setiap hari. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, tidak apa-apa. Wanita Parubaya itu melanjutkan, pergi dan istirahatlah. Aku akan memasak untukmu nanti pergi. Pria Parubaya itu juga berkata, ya, pergi loh dan istirahatlah. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan keluarga. Kami akan melakukannya. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, oke. Tepat ketika Xiao Nunu hendak memasuki rumah, sebuah suara keras datang dari luar. Ibu Feng Ling, Ayah Feng Ling, apakah kamu ada di rumah? Sepertinya Bibi Abing, kata Feng Ling. Segera setelah itu, seorang wanita agak gemuk berusia sekitar 40 atau 50 tahun masuk. Saat Bibi Abing melihat Xiao Nunu, matanya langsung berbinar, Xiao Nunu sudah kembali. Kupikir kamu masih berburu di luar. Sebelum orang tua Feng Ling sempat menanyakan alasan kunjungannya kepada Bibi Abing, dia langsung berjalan ke arah Xiao Nunu. Di depannya, dia bertanya sambil tersenyum. Xiao Nunu, Bibi Bing bertanya padamu. Apakah kamu menginginkan seorang istri? Menantu perempuan. Orang tua Feng Ling saling memandang dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bibi Abing melanjutkan, Bibi Bing akan memperkenalkanmu seorang menantu perempuan. Aku yakin kamu akan menyukainya. Sudah kubilang, dia terlihat seperti peri. Dia secantik dia dan secantik dia. Lonceng angin itu ibuku dengan cepat bertanya, Bibi Abing, apakah Anda di sini untuk menjadi penengah dengan Xiao Nunu? Bibi Abing mengangguk. Sudah lebih dari setahun sejak Xiao Nunu datang ke desa kami. Sudah waktunya mencari seseorang untuk mencuci dan memasak untuknya. Feng Ling ayah bertanya, tetapi siapa yang akan kamu perkenalkan pada Xiao Nunu? Benar, siapa yang ingin kamu perkenalkan? Ibu Feng Ling juga bertanya. Bibi Abing berkata secara misterius. Apakah kamu masih ingat gadis yang datang ke desa impian kita setengah tahun yang lalu? Aku tidak sedang membual padamu, dia seperti peri. Aku jamin Xiao Nunumu akan menyukainya. Orang tua Ling saling berpandangan lagi. Xiao Nunu datang setahun yang lalu, dan sekitar setengah tahun yang lalu, orang lain datang ke Mengcun. Xiao Nunu juga mendengarnya saat itu. Namun, saat itu, Xiao Nunu sedang memimpin tim berburu di luar, jadi dia tidak melihat orang itu. Selain itu, Xiao Nunu tinggal di sisi timur desa, dan pria yang datang kemudian tinggal di sisi barat desa belum pernah bertemu dengan mereka berdua. Namun tidak jarang orang luar masuk ke Mengcun, dan tidak banyak perbincangan di desa tersebut. Hanya berjalan di jalan, saya kadang-kadang mendengar bahwa orang itu sangat cantik. Namun yang tidak disangka Xiao Nunu adalah Bibi Abing akan datang untuk berbicara dengannya sebagai mak comblang. Bibi Abing, lupakan saja. Aku tidak punya niat itu.
Xiao Nunu tersenyum dan menolak dengan sopan. Bibi Abing segera meraih lengan Xiao Nunu. Lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Menurutku Xiao Nunu, sudah waktunya laki-laki menikah, dan perempuan menikah. Kamu harus mencari seseorang untuk tidur denganmu dan makan 3 kali sehari bersama kamu. Serius. Di seluruh desa, selain kamu, tidak ada orang lain yang cocok dengannya." Ayah Feng Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata, "Sungguh, Xiao Nunu telah mencapai usia menikah." Ibu Feng Ling mengikuti, "Bibi Abing, apakah gadis ini setuju? Apakah dia cocok untuk Xiao Nunu?" Bibi Abing mengangkat tangannya dan menamparnya berhubungan dengannya selama setengah tahun, dia benar-benar cocok. Ibu Feng Ling berkata kepada Xiao Nunu, "Apakah kamu ingin pergi dan melihat-lihat? Kalau begitu kenapa kamu tidak pergi melihatnya?" Kata Ibu Feng Ling. Dia memandang Xiao Nunu dengan senyuman di matanya, seolah dia adalah anaknya sendiri. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kering. "Tidak perlu, aku belum punya rencana itu." "Hei, kenapa kamu tidak mendengarkan? Bibi Bing, bolehkah aku menipumu?" Bibi Abing meraih lengan Xiao Nunu dan menolak melepaskannya. Katanya dengan serius dia berkata, "Ayo lihat bersamaku dan lihat apakah kamu menyukainya. Jika kamu tidak menyukainya, Bibi Bing tidak akan memaksamu. Menurutmu tidak apa-apa. Berhenti bicara, dengarkan saja Bibi Bing." Bibi Abing tidak memberi kesempatan pada Xiao Nunu untuk menolak. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan sebutkan betapa cantiknya gadis itu. Sejujurnya, dia sendirian setiap hari selama 6 bulan terakhir. Berdiri sendirian dan tak berdaya, sebagai tetangga, saya merasa sedikit tidak nyaman melihatnya. Kasihan, aku hanya berpikir ini semacam takdir di mana semua orang bisa berkumpul di Mengcun. Perbedaan waktu antara kalian berdua hanya setengah tahun. Mari kita lihat apakah kita bisa ngobrol bersama hal yang baik." Bibi Abing berkata dengan gembira, tetapi menolak untuk melepaskan Xiao Nunu. Feng Chaim dan Ayang juga mengipasi apinya. "Pergi dan lihatlah. Kamu tidak akan menderita kerugian apapun." "Benar, benar, saudara Xiao Nunu, jika kamu ingin menjadi pengantin pria, desa kami akan dapat menikmati pesta itu." Kedua anak itu sangat bijaksana. Bibi Abing segera menarik Xiao Nunu dan berjalan keluar pintu. "Ayo pergi, mari kita beri wajah pada Bibi Bing." Xiao Nunu tidak punya pilihan selain pergi keluar bersama. "Baiklah, Bibi Abing, kenapa aku tidak pergi?" Bibi Abing langsung tertawa dan memanggil keluarga Feng Ling. "Ayo pergi, Ibu Feng Ling dan Ayah Feng Ling, kalian harus pergi bersama kami dan tunjukkan pada keluargamu Xiao Nunu. Lihatlah calon istri." Orang tua Feng Ling juga sangat bahagia. Ayah Feng Ling melambaikan tangannya, "Baiklah, ayo kita lihat." Segera, dikelilingi oleh Bibi Abing dan keluarga Feng Ling, Xiao Nunu menuju ke sisi barat Mengcun. Mengcun bilang itu tidak besar, tidak kecil. Namun, masih membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk berjalan kaki dari ujung timur ke sisi barat. Sepanjang perjalanan, Bibi Abing terus memuji wanita itu tanpa henti. Xiao Nunu merasa telinganya akan kapalan. Bahkan Feng Chaim berkata bahwa Bibi Abing terlalu banyak bicara dan menaikkan ekspektasi semua orang terlalu tinggi. Tapi Bibi Abing tidak peduli. Dia bersumpah Xiao Nunu akan sangat puas setelah melihatnya. Sekitar 1 jam, semua orang sampai di bagian paling barat desa. Bibi Abing menunjuk ke sebuah rumah di depannya dan berkata kepada Xiao Nunu, "Ini rumahku, gadis itu tinggal di sini." Xiao Nunu melihat ke arah yang ditunjuk Bibi Abing. Sekitar 50 meter dari rumah Bibi Abing, terdapat sebuah rumah sederhana. Di luar rumah terdapat halaman kecil yang dikelilingi pagar. Di halaman tersebut terdapat pohon pir yang tinggi dan besar. Pohon pir telah mekar, dan bunga kecil berwarna putih terlihat segar dan segar. Ayunan di bawah pohon pir berayun lembut, dan sesosok badan kurus duduk di ayunan, sangat sunyi. Karena jarak keduanya berjauhan, dan punggung orang lain menghadap ke sini, mustahil untuk melihat wajah orang lain dengan jelas. "Apakah itu dia?" Feng Chaim bertanya. Ibu Feng Ling berkata, "Dilihat dari belakang, dia tampak dalam kondisi yang baik." Bibi Abing memberi isyarat, set, dan berkata kepada Xiao Nunu dan kelompoknya, "Pergilah ke halaman rumahku dan tunggu, aku akan pergi. Beritahu gadis itu aku akan segera membawanya kemari." "Baiklah. Kalau begitu, kamu harus bicara hati-hati,"
kata Ibu Feng Ling penuh harap. Jangan khawatir, jangan khawatir. Bibi Abing segera berjalan menuju pohon pir di depannya. Xiao Nunu mengikuti keluarga Feng Ling ke halaman Bibi Abing. Di bawah pohon pir, ayunannya berayun dengan lembut, dan wanita berbaju salju sedang duduk di ayunan, memandang ke depan dalam keadaan kesurupan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun, penampilannya sungguh cantik. Wajahnya kecil dan halus, hidungnya mancung, bibirnya indah, kulitnya yang putih seputih salju, dan sinar matahari yang cerah menyinari dirinya melalui puncak pohon, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi. Rambut putih panjangnya diikat ke belakang dengan pita biru. Dia anggun, sejuk dan pendiam. Di saat yang sama, ada beberapa helai rambut panjang yang menjuntai di kedua pipinya, menambah sentuhan kecantikan yang berantakan. Xiaoyan, Bibi Abing menghampiri wanita itu dan memanggil dengan lembut. Wanita itu mengangkat mata indahnya dengan ringan dan memandang orang yang datang, Bibi Bing. Ada apa? Bibi Abing tersenyum lembut, dia berjalan ke sisi wanita itu, lalu berkata. Itu dia, kamu sudah di desa impian kami selama setengah tahun. Baiklah, Bibi Bing melihatmu di sini sendirian setiap hari, kamu sangat kesepian, jadi aku mencarikan suami yang baik untukmu. Wanita itu tampak bingung. Sebelum sempat berbicara, Bibi Abing melanjutkan. Jangan khawatir, Bibi Bing jelas bukan orang sembarangan. Pemuda ini sudah setahun berada di Mengcun. Dia datang setengah tahun lebih awal darimu. Dia tampan dan masuk kesehatan yang baik. Apakah kamu ingin bertemu? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Melihat penolakan pihak lain, Bibi Abing segera menasihati. Aku sedang membicarakan Xiaoyan. Aku sudah membawakanmu semua orang. Sekarang ada di rumah bibiku. Pergi saja dan lihat, apakah berhasil atau tidak, kita harus memutuskannya. Tapi wanita itu masih di sana. Sambil menggelengkan kepalanya karena menolak, dia melihat ke kejauhan, jejak kebingungan muncul di matanya yang indah. Dia berbisik, sepertinya aku memiliki seseorang yang aku sayangi. Meski perasaannya tidak begitu kuat, dia ada di hatiku. Bibi Abing melangkah maju dan memegang tangan giok wanita itu, dan berkata, Gadis Bodio, siapa yang ada di dalam hatiku? Bagaimana dengan orang yang tidak peduli? Aku juga masih muda. Bibi benar-benar tidak tega melihatmu duduk di sini sendirian sepanjang hari. Bagaimana jika dia benar-benar cocok untukmu? Jika kamu tidak pergi, maka aku tidak bisa menjelaskannya kepada mereka, jadi kamu bisa membantu Bibi Bing. Bertemu sekali saja, jika tidak berhasil, lupakan saja. Melihat pihak lain ragu-ragu, Bibi Abing tiba-tiba merasa ada sesuatu yang terjadi. Dia segera memukul ketika setrika masih panas dan berkata, Bibi Bing telah baik padamu selama 6 bulan terakhir, bukan? Aku bahkan menemukan seseorang untuk membangun rumah ini untukmu. Kamu tidak akan membiarkan Bibi Bing turun panggungnya kan? Wajah wanita itu sedikit terlihat ekspresi malu. Pada saat yang sama, di halaman rumah Bibi Abing, keluarga Feng Ling penuh dengan ekspektasi. Sebaliknya, Xiao Nunu duduk di bangku batu di halaman dengan ekspresi terdiam. Jangan panik. Ayah Feng Ling menepuk bahu Xiao Nunu dan berkata, meskipun Bibi Abing suka menyombongkan diri, terkadang dia cukup bisa diandalkan. Lihat saja dulu dan kembali jika tidak berhasil. Xiao Nunu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hatinya sedikit rumit, dan sejujurnya, dia sedikit panik. Saat itulah, lonceng angin yang selama ini berjaga di depan pintu langsung menyemangati Ayang bersaudara. Itu datang, Bibi Abing membawanya ke sini, teriak bocah gendut Ayang Sing dengan tergesa-gesa. Feng Ling juga menutup mulutnya, wow, dia cantik sekali. Bibi Abing tidak berbohong. Xiao Nunu, datang dan lihat. Feng Ling berseru dan melambai pada Xiao Nunu. Rasa penasaran orang tua Feng Ling langsung tergugah. Xiao Nunu, cepat bangun. Desak Ibu Feng Ling. Xiao Nunu tidak punya pilihan selain bangkit dan berjalan ke depan. Saat ini, dua sosok berjalan ke halaman satu demi satu. Yang berjalan di depan adalah Bibi Abing. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Nunu, datang dan lihat apakah kamu puas dengan istri ini. Aku membawanya ke sini setelah aku menyuruhnya pergi. Apakah kamu menginginkanku kepada seseorang yang serius? Mendengar ini, Xiao Nunu memandang orang di belakang Bibi Abing. Bersambung.